Selamat siang Sobat Porang, kita ketemu lagi di AB Porang dalam AB Porang Channel. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Maret kita ada kegiatan menanam porang di hutan kampung Taman Yasmin di lingkungan RW 14, di mana di antara perumahan ini ada hutan kampung seluas 1,7 hektar yang akan ditanami oleh porang kita, di mana lahan ini sangat cocok sekali untuk penanaman porangnya yang ditanami dengan polybag. Kita akan lihat proses penanamannya. Proses acara ini dihadiri oleh dari berbagai unsur, dari kementerian, dari dinas, dari pihak Pemda Kota Madya Bogor juga. Mari kita saksikan. Dengan menanam porang itu ada nilai ekonomi yang bisa dinikmati oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi caranya dibuka ininya, ini sudah disiapkan. Kedalaman berapa, Pak? Kedalaman 5 sampai 10 cm. Oh, minta sama itu. Nanti kita uruk. Dari mana biar difoto aja. Nah, porang ini nanti yang layu, dia akan tumbuh tunas kedua. Tunas kedua layu, dia akan tumbuh lagi tunas ketiga. Nah, nanti ada masanya pada saat setelah ditanam ini dia akan mati, yaitu masa dorman. Musim panas dia akan layu semua hilang. Nanti di bulan Oktober, bulan musim hujan, nanti di musim hujan itu dia akan tumbuh lagi. Oh, yang penting akarnya udah masuk tanah. Yang ya? penting akarnya kayak gini sudah masuk tanah, nanti dirapikan oleh petani kita, dirapikan seperti yang sudah ditanam. Nanti setelah dia tumbuh, ini nanti biasanya bulan 4, bulan 5 dia akan dorman. Dia tidur, nanti di sini akan hilang, jangan kaget. Orang akan hilang, semuanya dia akan rebah, dia tidur hilang. Nanti di musim hujan dia akan tumbuh tunas lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Orang yang sudah kami tanam tingginya bisa sampai 2 meter. Di porang itu sendiri bahwa ada 2 yang bisa kita hasilkan dari porang selain umbinya, itu ada namanya biji katak. Nah, ini yang dibilang biji kataknya nanti ini akan tumbuh lagi. Nanti dia jatuh, kemudian dia akan tergeletak, nanti diambil kita semai lagi di polybag, dia akan tumbuh lagi, kita tanam lagi. Jadi membeli pohon porang itu 1 kali saja, selebihnya dia akan terus berkembang. Musim pertama dia akan keluar 1 seperti ini. Musim kedua nanti setelah Oktober tumbuh lagi, itu akan keluar 4, minimal 4. Di musim ketiga itu akan tumbuh lagi minimal 4, yang terbanyak kemarin 70 biji katak di musim ketiga. Sekarang ini porang menjadi program menjaga alam tapi bernilai ekonomi tinggi, karena dalam 1 hektar kalau kita budidaya secara intensif itu bisa menghasilkan minimal 800 sampai 1 miliar. Setelah diproses menjadi tepung namanya konjak powder, itu mengandung glukomanan. Nah, glukomanan tersebut kemudian tepungnya di mix dengan tepung rumput laut. Jadi kami bergerak di rumput laut dan di porang. Karena apa? Karena 2 barang ini kita mix dengan tambahannya ada maltos, ada laktos, ada tambahan sampai 100%. Dan saya harus katakan, saya sangat senang sudah mengambil keputusan itu, yaitu menggunakan lahan yang praktis cuma rumput kan di bawah, ada pohon, rambutan dan sebagainya. Tetapi di pekarangan yang sekitar 300 meter, saya tanami 1000 bibit ya porang. Dari ke depan itu jangan hanya melihat dari segi ekonomis. Saya minta Pak tolong perjuangkan agar ini adalah nilai sosial ekonomi bagi rakyat.
Saya Denny Wismanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Saya sangat surprise dengan warga Yasmin di sini karena mereka begitu antusias untuk menanam pohon porang, di mana lahan yang ada di sini betul-betul dimanfaatkan untuk satu sebagai hutan kampung, kedua sebagai paru-paru bagi wilayah sini, yang ketiga adalah ini mempunyai nilai manfaat dengan tanaman ini. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar menanam pohon, tetapi ini adalah bagian yang bisa menjadi interaksi warga, menjadi warga yang sehat, lingkungan yang sehat. Kemudian juga yang kami harapkan adalah menjadi satu kawasan yang betul-betul bisa menjadi percontohan di Kota Bogor. Ini adalah salah satu contoh bagaimana masyarakat mengelola lingkungannya. Harapan kami, hayu bukan hanya di Yasmin, bukan hanya di tempat ini, tapi kita tularkan ke tempat-tempat lain. Ingat, Bogor ada perlombaan Bogorku Bersih. Setiap daerah dinilai dan partisipasi masyarakat diminta untuk berperan aktif dalam lingkungan. Kesempatan ini bisa dijadikan satu proses di dalam Bogorku Bersih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi daerah percontohan yang baik bagi tempat-tempat lain. Perkenalkan, nama saya Anas Rasmana, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor. Saya diundang dan saya support dan saya salut ya, karena memang porang ini sedang menjadi satu pohon yang sedang menjadi pembicaraan dan banyak sekali praktisi pertanian yang mengalihkan lahan pertaniannya ke porang. Kenapa? Porang itu memang mempunyai kandungan gizi yang bagus ya, yang cukup, yang baik untuk dijadikan sumber makan atau menjadi bahan-bahan untuk kimia, terutama untuk terkait dengan produk-produk kosmetik. Jadi dia bisa mempunyai ekonomi yang sangat tinggi. Namun lebih dari itu, saya mendukung tempat ini dijadikan agro industri wisata ya. Di sini saya tidak hanya berharap porang, jadi dilengkapi dengan hortikultura ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak perkotaan bisa menanam dan langsung cepat panen 27 hari, yaitu seperti secin gitu, kangkung, bayam dan sebagainya. Saya pun menginginkan tempat ini menjadi agrowisata untuk tanaman hias. Ya, 200 meter, 400 meter di tanaman hias dengan hortikultura tentu akan lebih ekonomis tanaman hias, apalagi sekarang ada permintaan ekspor ke luar negeri. Terakhir, saya memberikan saran agar tempat ini juga dijadikan tempat untuk menanam tanaman-tanaman yang memang hasilnya nanti untuk diekspor ya, seperti tanaman bumbu masak kapulaga, kemusuk, paneli, bunga rosaleni dan sebagainya. Jadi saya mendukung banget tempat ini dijadikan tempat edu agrowisata di Taman Yasmin ini. Ya, pada hari ini ternyata hari yang luar biasa, weekend yang luar biasa ini, karena di sela-sela kesibukan kita ternyata ada sebuah hunian yang sangat mempedulikan terhadap lingkungannya. Jadi acara hari ini adalah penanaman porang di hutan kampung judulnya. Saya pikir hutan kampung seperti apa? Oh, ternyata di sini adalah hutan yang tadinya tidak yang terlantar boleh dikatakan di lingkungan warga, ternyata dimaksimalkan oleh warga setempat, inisiasi oleh RW itu untuk menjadikan tanaman ini bermanfaat. Dan tanaman ini seperti ini, ternyata ini namanya tanaman porang. Saya baru tahu tanaman porang ini ternyata tanaman yang umbinya itu menjadi bahan baku shiratake, konnyaku jelly dan sebagainya. Jadi yang sekarang lagi tren banget lah gitu loh. Jadi ternyata selain bermanfaat untuk hutan kota, respirasi udara, dan juga sangat bermanfaat untuk sisi ekonomis. Ternyata seperti itu. Jadi ayo warga sama-sama kita giatkan hal-hal seperti ini, positif seperti ini, di mana kita menumbuhkan hutan-hutan kampung yang ada di sekitar kita, walaupun tanahnya sempit, tapi ternyata bisa bermanfaat juga untuk warga dan lingkungannya. Hari ini sebenarnya saya baru tahu ini pohon porang lagi ngetren ya. Cuman maksudnya saya sendiri juga baru tahu, baru nanam. Karena saya ibu-ibu ya taunya kita shiratake ternyata seperti ini, dan luar biasa di Indonesia ya akan tumbuh banyak gitu. Mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan ya. Maksudnya ini kan di Kota Bogor. Saya berharap juga kabupaten akan mengikuti ya, akan mengadop lah. Karena saya juga baru tahu cara nanamnya, tadi kan sudah mengikuti. Mudah-mudahan
semakin luas ya, maksudnya untuk sosialisasi ke daerah-daerah, ke kampung-kampung gitu. Ini kan di kota gitu, mudah-mudahan ke daerah kan yang tanahnya tidak terjangkau tuh tidak terpakai, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sukses. Saya Heri Cahyono dari Gerakan Tanam Pohon Kota Bogor. Pada hari ini saya mengapresiasi kepada sekelompok masyarakat di Kota Bogor ini yang berkumpul di hutan kampung, tepatnya di Yasmin, Bogor Barat. Kita bersama-sama menanam pohon porang. Ada 1000 pohon yang kita tanam hari ini. Pohon porang ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari segi cara menanamnya, kita bisa tanam di seluruh lingkungan kita. Lalu juga punya nilai ekonomi. Umbinya punya khasiat obat dan juga bisa dikonsumsi untuk kepentingan konsumsi kita. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam bersama-sama di hutan kampung ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga menginspirasi bagi kita semua untuk menanam pohon porang ini, sehingga kita akan ada nilai tambah ekonominya juga dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat dari apa yang dihasilkan dari umbi pohon porang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyaksikan acara pada pagi hari ini di Taman Yasmin, saya merasa sangat bahagia dan senang. Di satu pihak karena kelihatannya minat untuk menanam porang di taman-taman rumah atau taman wilayah tempat tinggal sudah makin terlihat ya. Moga-moga ini bisa ditiru oleh banyak wilayah ya. RT RW, perlu kabupaten segala macam. Jangan hanya di sini saja. Ini hendaknya berani jadikan contoh untuk katakanlah bisa membantu membina yang lain yang mau mulai juga. Ini adalah produk yang bisa merealisasikan usaha untuk membantu UKM, bukan hanya dengan omongan. Jadi kalau ini bisa dikembangkan ke seluruh Indonesia, hendaknya suatu hari saya bermimpi agar Indonesia dikenal sebagai sumber dari porang yang diperhitungkan. Janganlah kita terus yang didikte oleh pihak luar. Kita yang harus membangun diri sendiri supaya bisa menentukan, oke, lu mau porang, ini. Ya, kita yang tentukan, bukan kita ditentukan. Perkenalkan, izin, nama saya Gunawan Wibisono, Ketua RW 14 Taman Yasmin Sektor 1 Cilendek Barat, Kota Bogor. Hari ini kita mengadakan gerakan untuk menanam porang. Menanam porang adalah untuk kesejahteraan di dalam satu kehidupan. Porang adalah membuat, yang kami lakukan adalah menjadi salah satu alternatif untuk kesejahteraan, bahwa kami punya area hutan kampung sebesar 1,4 hektar. Hari ini kami tanam sebanyak 1000 pohon. Kami berharap dalam 1 tahun sampai tahun yang ketiga, porang yang 1000 pohon ini menjadi bagian dari solusi untuk melakukan alternatif operasional daripada hutan kampung. Kami amat sangat berterima kasih bahwa hutan kampung ini menjadi titik sentral para pengambil kebijakan dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Dikbud, kemudian dari berbagai komunitas penanam porang atau penggiat lingkungan, dan bahkan dari Badan Standarisasi Nasional ini hadir, dan mereka selaku pemegang kebijakan bertanggung jawab dan akan melakukan satu tindakan-tindakan terutama melalui kebijakan dan insentif-insentif untuk mendorong ke depannya bahwa porang menjadi bagian dari salah satu solusi masyarakat. Terima kasih atas dukungan dari Kebulah. Kami didukung sepenuhnya, kami tidak lagi bicara masalah dari hulu, berpikir hulu sampai hilir, tetapi Kebulah adalah menjadi bagian dari pemicu dan sekaligus menjadi off-taker dari apa yang kami tanam di hutan kampung di RW 14 ini. Target kami adalah hari ini kita 1000 porang kami tanam.
Kemudian ke depannya kami akan menanam 10.000 pohon yang akan kami lakukan di hutan kampung ini. Sobat Porang, hari ini sudah selesai kegiatan penanaman porang di hutan kampung, di mana respon masyarakat, respon dari dinas, dari instansi-instansi yang terkait sangat mendukung dengan program menanam porang khususnya di Kota Madya Bogor dan Kabupaten Bogor. Dengan memberikan berbagai informasi tentang porang, mudah-mudahan ke depan Bogor sebagai kota porang Indonesia. Salam porang. Menanam porang, menanam kehidupan. 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 Ayo kita tanam porang. Menanam porang, menanam kehidupan.